Oke, kita akan kembali ke masa lalu, dimana tepatnya pada Naruto chapter 687, dimana ada pertarungan Kaguya menghadapi tim 7. Nah, ada sosok bayangan orang kecil nih di belakang Obito itu. Dan jika diperhatikan itu memang gambar yang disengaja sih, seperti mengisyaratkan sesuatu. Dan jika dilihat itu layaknya Urashiki atau bahkan Jigen sendiri. Nah oke, jadi kita persilakan kalian buka dulu Naruto chapter 687 biar nyambung nih dan paham dengan pembahasan kali ini. Karena ini akan ada beberapa asumsi dan spekulasi perihal salah satu Otsutsuki lain yang masuk ke dimensi gravitasi pegunungan yang dilakukan Kaguya dahulu. Nah ini adalah pembahasan Naruto chapter 687 ya, kita ingatkan lagi, yang akan kita kemas dengan berbagai spekulasi jika kemungkinan besar nih Jigen atau bahkan seorang Otsutsuki lain memang mengawasi pertarungan mereka menghadapi Kaguya itu. Oke, kita breakdown dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Naruto chapter 687, seorang perisai Uchiha dan seorang penyusup kecil yang menonaktifkan cakra keberadaannya itu. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya, dan sambil dibuka Naruto chapter 687-nya. Kita awali adegan kali ini adalah chapternya itu dibuka dengan Kakashi yang menatap Obito karena ia shock rekannya itu menyelamatkan dengan kamui miliknya itu. Nah, sementara Obito membiarkan tongkat penghancur Kaguya itu mengenainya. Lalu dia mengatakan seperti ini. Kakashi, kekuatanmu masih dibutuhkan di sini. Kenapa kau malah ingin pergi? Sementara hidupku ini sudah tidak berguna lagi. Aku akan melakukan semampuku. Lalu Kaguya yang terkena dampak gravitasi di dimensinya sendiri itu mendapati arahan dari Zetsu hitam. Ibu, mari kita pergi ke dimensi pertama. Di sana kita akan bisa pulih lebih cepat. Nah, sementara itu Obito terus menyuruh Kakashi untuk tetap fokus apapun caranya. Sementara di detik-detik akhir tuh Obito menasihati ketiganya. Naruto, Sasuke, Sakura, momen ini penting bagi kalian. Dan kau Kakashi, kau tak boleh mati sekarang ini. Kau harus membimbing mereka, para generasi baru itu. Dan tiba-tiba tangan Naruto mencoba menahan kehancuran pada tubuh Obito. Nah, di sisi lain nih, tampak berteriak itu Zetsu hitam memprovokasinya. Dia mengatakan seperti ini. Percuma saja Naruto, tidak akan ada yang bisa kau lakukan. Dia akan tetap membusuk seperti sampah. Nah, ini adalah momen sentimental dalam visual animenya. Dikala itu, kejadian yang membuat Naruto akan terus mengingat si perisai Uchiha sampai detik-detik akhir. Nah, Obito juga menambahkan kata-katanya seperti ini. Hentikan Naruto, yang dia katakan itu ada benarnya. Jangan buang-buang cakramu untuk hal ini. Nah, lalu Zetsu yang terus-terusan mencoba memanipulasi, dia terus mengatakan hal-hal yang kasar kepada mereka berdua. Naruto, kau tak ingat? Dia dahulu adalah musuh besarmu, dan pada akhirnya dia juga mengkhianati kami. Dia itu adalah sampah sesungguhnya Naruto. Dia adalah Obito. Dia akan dibenci oleh kawan maupun lawan, dan tak ada siapapun yang akan sedih atas kematiannya. Dia seorang diri dan tak akan ada yang tersisa dari dirinya Naruto. Dia itu telah kehilangan mereka yang dia sayangi, tak mampu mewujudkan impiannya, dan dia selalu dimanfaatkan, kehilangan tempatnya, dan semua yang dia lakukan berakhir dengan kegagalan. Sekarang kau mati sajalah, Obito sialan. Nah, di sini coba kalian amati lagi nih. Ada sosok di belakang tubuh Obito dan Naruto itu di sebuah pegunungan di belakangnya, tepat di mana perkataan Zetsu itu tentang dia dibenci kawan maupun lawan. Nah, di sanalah muncul sosok bayangan orang, dan itu jelas bukan gambar yang tidak disengaja. Itu adalah gambar yang mengisyaratkan seseorang tuh. Nah, dahulu kita jelas tidak sadar nih, tapi setelah di era Boruto ini yang mengadopsi babak para Otsutsuki, semuanya bisa saja saling terhubung nih. Nah, di sini kita kesulitan memberikan gambarannya karena kebijakan tidak diperbolehkan memberikan gambar manga. Jadi itulah kenapa coba kalian cek sendiri aja guys dalam chapter 687. Jadi kita ingatkan lagi chapter 687. Nah, itu adalah gambaran bayangan orang kan? Maksud kita itu apakah itu siluet dari seorang Otsutsuki? Nah, pertanyaan lalu siapakah orang itu? Nah, di sini kita akan masuk ke tahap breakdown misterinya. Nah, menurut kami di sini ada dua asumsi nih. Pertama, dia itu adalah Jigen. Ya, tidak ada lagi para pemimpin Kara yang bisa masuk dalam dimensi ruang dan waktu, apalagi berada dalam dimensi gravitasi milik Kaguya. Jika tidak sesama rekan klan Otsutsuki-nya sendiri, dia kemungkinan adalah Isshiki Otsutsuki. Nah, Kaguya kita tahu adalah pasangan Isshiki sendiri. Namun itu gini,
Jika itu adalah orang yang masuk menggunakan dimensi lain, kenapa Kaguya atau para ninja aliansi ini tidak menyadarinya? Nah, ada beberapa alasan nih. Pertama, Jigen atau bahkan Iziki ini bisa menyembunyikan cakranya. Nah, ini masuk akal sih, karena ada beberapa ninja yang bisa menghilangkan deteksi cakra mereka sendiri. Nah, contohnya di era Boruto sendiri adalah Anburo. Nah, orang yang mengawal Shikamaru itu untuk menyelamatkan Sai kemarin itu, Anburo bisa menghilangkan cakranya sendiri, sehingga dirinya tidak bisa untuk dideteksi. Dan ada beberapa Anbu juga memiliki kemampuan spesial seperti Ro. Nah, ada kemungkinan nih, Jigen ini juga melakukan hal seperti itu. Nah, kedua, karena ini berada di gravitasi yang sangat kuat. Bahkan Kaguya sendiri yang melakukan dimensi ini juga terkena dampaknya sendiri. Dan sama seperti apa yang dikatakan oleh Zetsu tadi, dia mengatakan seperti ini. Ibu, kita harus kembali ke dimensi 1 untuk memulihkan cakra. Nah, di sini mungkin saja nih cakra Kaguya juga terganggu, apalagi hanya sekelas para shinobi di hadapannya itu, dia tentu juga tidak menyadarinya karena fokus menghadapi Kaguya. Nah, ini semakin related lagi nih, karena di era Boruto sendiri, beberapa orang villain di era Boruto juga mengetahui tentang masa lalu dunia shinobi. Jigen dan Urashiki memang salah satunya. Nah, tetapi apakah benar itu Jigen nih? Tentu di sini belum ada jawaban yang pasti, di mana asumsi kedua yang ini mungkin terjadi, dia itu adalah Urashiki. Oke, dibandingkan semua Otsutsuki yang ada dalam era Boruto sendiri, tidak ada yang lebih paham dunia shinobi masa lalu dibandingkan Urashiki Otsutsuki. Dan jika melihat dari gambarannya itu, sepertinya adalah seorang Otsutsuki, dan itu kemungkinan nih adalah Urashiki sendiri. Nah, beberapa waktu yang lalu kita telah membahas mengenai pohon Shinju awal itu bukanlah ditanam oleh Kaguya, tetapi oleh seorang Otsutsuki lain yang mungkin pertama kali menanamnya. Karena jika mengacu dalam tandu Otsutsuki tersebut ada dua lambang tandu yang dicoret-coret, dan kami berasumsi nih salah satu orangnya adalah Urashiki sendiri. Jadi bisa aja rekan Urashiki lah yang berkorban sebagai benih dan energi untuk Shinju itu sendiri. Dan di sini mungkin aja nih dia adalah Urashiki Otsutsuki yang kembali ke bumi dan ia melihat pertempuran yang terjadi dalam perang shinobi keempat itu. Gimana menurut kalian? Yang mana nih kira-kira asumsi yang bisa mendekati akan hal itu? Nah, kita akan lanjutkan kejadiannya yang berfokus pada pertempuran 687. Nah, sesaat setelah Obito menggunakan kata-kata seperti ini, kau benar Zetsu, kematian ini memang pantas untuk penjahat sepertiku. Tetapi tiba-tiba, jas, kekuatan mataku sudah pulih, yaitu adalah Sasuke dengan Rinnegan-nya. Dia terbang cepat untuk menggunakan Chidori miliknya itu untuk mengalahkan Kaguya. Namun tiba-tiba Kaguya itu meresponnya dengan Rinne Sharingan miliknya itu dan dia berganti dimensi lagi tuh. Dan tentunya siluet seorang misterius di belakang itu juga ikutan menghilang. Nah, ini adalah dimensi bumi yang beralaskan tanah-tanah merah itu. Di saat Sasuke yang bertempur sendirian, Sasuke itu sebenarnya minta tolong agar Naruto agar segera membantunya. Namun di sisi lain, Naruto yang mempertahankan tubuh Obito agar tidak hancur itu, tetapi situasi sudah tidak akan bisa berubah lagi. Nah, kemudian Obito itu mengatakan hal seperti ini. Terima kasih Naruto, berjuang bersamamu telah membuka mataku ini. Saat aku melihatmu, rasanya aku seperti melihat masa laluku. Aku sangat menyesal sudah menjadi seperti ini, tapi itu juga membuatku bahagia. Sejak dulu, aku sering membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang Hokage. Aku bersemangat saat ini sekaligus merasa gugup, sulit untuk diutarakan, dan kau membuatku mengingat akan semua hal itu. Kenangan dan bayangan bersama desa dan teman-teman, dan aku juga menjadi seorang Hokage. Membayangkannya saja sudah dapat mengisi lubang di hatiku. Ini rasanya sangat aneh. Kenapa bicaraku sangat banyak sekali? Kurasa mungkin karena ini adalah akhir dan aku mengingat Rin dan aku juga mengingatkan Kakashi. Mungkin saat ini, mungkin saja kau akan menderita lagi. Tapi ingat Naruto, jangan pernah berubah. Tetaplah di jalan itu. Kau yang bilang itu padaku kan, bahwa kau tak akan pernah mengubah kata-katamu. Sebab itu adalah jalan ninjamu. Benar bukan? Kau harus menjadi Hokage. Dan boom, Obito lalu hancur sementara Kakashi down mentalnya, tapi Naruto menjadi lebih bersemangat lagi tuh. Momen itu malahan membuat Naruto marah ketika si sialan Zetsu itu malah memprovokasinya terus. Jadi si pengkhianat bodoh itu akhirnya lenyap juga ya. Dia itu memang hanya seekor serangga, tetapi sebagai serangga dia cukup tangguh juga loh. Lalu tiba-tiba boom, sambil marah karena ia tak terima Obito dihina begitu saja, Naruto itu melayang cepat dan menjatuhkan Kaguya. Dia memotong Zetsu hitam sambil berkata seperti ini. Dia adalah orang yang paling keren yang pernah aku temui. Namanya Obito, dia adalah perisai Uchiha. Nah, lalu cerita ini akhirnya berakhir, dimana hanya intinya itu hanya mengisahkan tentang ingatan Obito dan Rin yang bercakap-cakap di akhir ceritanya itu. Tetapi Obito menangis haru di sini.
Nah guys, jika kalian mau, kita akan bisa fokuskan breakdown mendetail lagi yang lebih khusus tentang Obito sendiri. Nah kalau kalian sepakat, silahkan tinggalkan kata yes saya setuju di komentar di bawah ini ya. Oke? Jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai misteri dalam Naruto chapter 687, di mana bayangan siluet yang sering banyak orang hubung-hubungkan itu, tabir ini mungkin saja akan diketahui pada pertengahan cerita Boruto kedepannya nanti. Bisakah kalian bayangkan itu? Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.